Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang Pagi menghadiri Kak. webinar hari ini bersama Kak Natasha dan juga nanti yang mendengarkan melalui channel YouTube Impaktif dari rekaman. Mudah-mudahan di pagi hari ini yang cerah kita membagikan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua yang bisa nanti digunakan untuk keperluan kita semua dalam berkarir di dunia ini ya untuk berikhtiar lebih banyak. Sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan tadi dijabah sama Allah, jadi berkah buat kita semua dan juga ilmunya bisa bermanfaat buat semua orang bukan hanya untuk kita saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin saya perkenalan dulu ya Iya, buat Kak Natasha dan teman-teman semua yang nanti akan menonton. Eh, Perkenalkan saya Rama, di sini saya founder Impaktif. Sebenarnya untuk Impaktif sendiri kita selalu mengadakan webinar. Jadi webinar ini adalah program sosial kita yang mana emang kita kerjasama sama Indo Relawan, yang mana kita selalu mengumpulkan narasumber-narasumber yang emang bukannya dari kalangan artis atau influencer, tapi benar-benar kita siapapun bisa menjadi narasumber kita. Makanya di sini sebagai program sosial dan juga sebagai program yang mana para narasumber kita juga bisa mendapatkan insight baru, kesempatan baru untuk mencoba membuat webinarnya sendiri, kemudian menjalin sama member-member impaktif yang lainnya, dan mudah-mudahan apapun yang di-share sama Kak Natasha pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Baik, itu aja sih untuk intro dari saya. Mungkin boleh lanjut ke perkenalan Kak Natasha dan nanti dilanjutkan ke materinya. Silakan Kak Natasha. oke, makasih ya Kak Rama atas introduction-nya. Pagi teman-teman, kenalin saya Natasha. Kegiatan sehari-hari saya ini seorang auditor. Waktu diajak Kak Rama untuk ngisi ini sih saya tuh tertarik ya. Soalnya kan saya juga mengisi waktu luang saya dan saya juga ingin memberikan kontribusi pada teman-teman semua. Dan semoga yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua nanti. Karena yang saya sharing ini itu adalah salah satu tools yang bisa membantu teman-teman nanti di dunia kerja. Seperti itu Kak Rama. Saya lanjut slide-nya ya. Iya. Sekarang itu yang saya mau sharing ke teman-teman itu mengenai teamwork atau kerjasama tim. Kerjasama tim itu adalah kita tahu ya teamwork itu seperti apa, seperti kita kayak kerja kelompok, tapi teamwork itu memiliki makna yang lebih dalam lagi. Kerja tim itu melibatkan kolaborasi antara dua atau lebih individu untuk mencapai tujuan bersama dengan menggabungkan kekuatan dan keahlian masing-masing anggota. Jadi teamwork itu dibentuk tidak hanya untuk satu orang aja, tapi juga untuk 2 sampai 3 orang. Itu minimal dan biasanya maksimal tuh 5 orang. Dan ini biasanya teamwork itu kita melakukan teamwork untuk mencapai tujuan yang sama dengan menggunakan kekuatan atau strength masing-masing dari diri kita. Nah, untuk kita para fresh graduate, kenapa sih teamwork itu perlu? Teamwork itu perlu di dunia kerja dikarenakan satu, dunia kerja itu sifatnya dinamis dan biasanya kita itu selalu memerlukan teamwork dimanapun. Mungkin di satu divisi itu kan kita bekerja 5 sampai 6 orang tuh biasanya. Nah, di satu divisi itu suatu teamwork itu harus bisa terbentuk dengan baik supaya tujuannya satu divisi itu bisa tercapai. Ini yang satu di teamworknya ya. Yang kedua, untuk fresh graduate sendiri, kalau kalian mampu berkolaborasi dengan baik dan lebih cepat beradaptasi dan produktif di lingkungan kerjaan yang baru. Dan menurut data dari Jobstreet ini ya, 85% perusahaan itu pingin karyawannya itu bisa teamwork. Jadi kalau kita lihat di sebuah loker-loker itu kan selalu apa yang diperlukan ya. Biasanya selain technical skill, juga biasanya itu bisa bekerja sama dengan tim, adaptif, komunikatif. Nah, itu biasanya 3 teratas dan itu 3 teratas itu akan kita bahas untuk hari ini karena semua 3 teratas itu semuanya itu akan menyatu dalam bentuk teamwork. Yap. Hmm. Nah, kunci teamwork yang efektif itu ada 3. Yang pertama itu trust.
pada diri sendiri dan juga sama teman tim ya. Yang kedua komunikasi ke teman tim, yang ketiga itu kolaborasi sama teman-teman satu tim. Yang pertama kita trust dulu tuh sebagai anggota tim kepada tim yang lain. Yang pertama, kenapa trust itu penting atau kepercayaan? Karena tanpa kepercayaan, kolaborasi itu menjadi sulit dan pasti ada rasa nggak pasti, ada rasa nggak nyaman untuk membayangkan setiap interaksi antar tim itu sendiri. Nah, cara membangun kepercayaan timnya itu seperti apa sih? Pertama, kita harus jujur sama transparansi, artinya nggak ada informasi yang kurang atau berlebih-lebihan disampaikan ke teman tim. Yang kedua, kita tuh orangnya tuh andal, dalam artinya itu apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang tindakan kita. Ya, misalnya kita ngomong A, tindakannya A. Kita ngomongnya B, tindakannya B. Dan yang penting itu kita itu kalau misalnya dikasih suatu kerjaan nih sama tim, itu kita bisa menyelesaikannya lewat deadline. Menyelesaikannya tepat waktu atau dengan deadline. Kalau di CV itu kan ditanyain sih, saya orangnya team player, saya orangnya itu konsisten, kita jujur. Itu ketahuinya dari mana? Yang pertama ya, kalau misalnya di CV itu pertama kamu datang tepat waktu tuh. Itu bisa disebut kamu orangnya reliable. Jadi kamu orangnya andal dan jujur. Oh iya dia tepat waktu nih. Misalnya interview jam 10, kamu datangnya jam 9 kurang. Oh dia udah siap-siap. Yang kedua, kamu konsisten. Apa yang kamu ucapkan dalam interview sama dengan isi CV-mu. Biasanya itu. Nah, karena kamu memiliki sifat seperti ini, otomatis kamu akan menjadi terbuka pada orang lain dan bisa menghormati pendapat-pendapat orang lain. Dan kalau kamu bisa menghormati kontribusi setiap anggota tim, kamu itu bisa menghargai sudut pandang orang lain dan juga bisa berkontribusi lebih di anggota timmu sendiri. Lalu yang kedua itu adalah di sini ada yang mau tanya nggak tentang membangun trust antar tim? Paling Belum. saya bertanya sih kak. Iya, apakah? Saya kan kebetulan juga punya tim ya di Impaktif, dan eh, sikap percaya itu emang emang benar sih, harus ada banget sih di dalam tim. Dan Iya, kalau misalkan kita lebih bagus mana kak, lebih eh, saya sampai gini, sampai tahap di kita kan di tim ini sebenarnya belum belum pernah ketemu sama sekali nih kak. Dan oke. tapi saya berani ngedelegasiin kayak ini apa namanya, sebenarnya udah ini banget ya, kayak Instagram Impaktif tuh dua orang yang megang gitu, dua orang yang megang, eh, apa namanya ya, beda orang beda kota gitu, mereka megang Iya. di Instagram Impaktif itu. Sampai password semuanya, akunnya mereka tahu. Nah itu kira-kira bagus atau berbahaya atau gimana menurut Kak Natasha sendiri? Misalkan terlalu percaya seperti itu, bahkan ini belum pernah ketemu kitanya seperti itu. Sebenarnya sih yang Kakak ngomongkan tuh kayak blind trust gitu ya. Pokoknya asalkan kerjanya bagus, sesuai dengan tujuan goalnya, ya udah nggak masalah. Itu namanya kan blind trust. Itu Iya sih. sebenarnya tuh harus ada fondasinya sendiri. Jadi ada kayak boundariesnya. Kakak trustnya itu kerja di timnya itu seperti apa. Misalnya mungkin kan sebelumnya kan dengan timnya itu kan pasti interview dulu ya kayak kita Iya, kan kayak kayak dulu diskusi gituin. iya, iya. Dan kayak kakak kan yakin oh dia bisa melakukannya karena dari caranya dia itu, oh saya bisa kok melakukan seperti ini dan ini. Misalnya aja dia nggak pernah miss deadline, nggak pernah miss ya gitu. Itu kan salah satu bentuk trust yang dipercayakan kakak sama anggota timnya. Dan mereka bisa menjaga kepercayaannya itu. Jadi menurut saya sih udah kakak sudah mempercayakan timnya dengan baik itu sudah benar juga. Tapi harus ada boundariesnya juga. Jadi nggak hanya semena-mena, oh saya percaya sama dia nih, akhirnya semuanya di-share. Enggak kayak gitu. Jadi harus ada boundariesnya apa yang harus dilakukan oleh anggota timnya itu. Kalau oversharing, jadinya terlalu dependent, akhirnya bisa dibilang itu kakak sebagai ketua timnya itu akhirnya itu kayak nggak ada otoritas sama sekali karena semuanya bisa di-sharing. Jadi kita harus membentuk kayak kelasnya itu ada, tapi harus ada boundariesnya. Oke, oke, oke. Jadi harus ada pagar yang inilah ya, menjaga ya, jangan semuanya Iya, mereka pegang gitu ya. Jadi iya harus jam ada. mereka. Iya, benar. Oke, oke kak. Mm. Lalu komunikasi, ini biasanya kita itu anggota tim itu selalu ada miskom nih kebanyakan. Dan untuk mengatasinya kita harus komunikasi yang terbuka, memastikan seluruh anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing yang diberikan untuk tujuan perusahaan proyek.
Jadi ini seperti ini kita harus komunikasi semuanya nggak harus open mic semua ya. Mungkin kita juga bisa komunikasi by WA, tapi kita harus terstruktur dan juga itu kita tuh sama-sama satu tujuan. Dan kita tuh persepsinya tuh juga harus sama. Saya misalnya minatnya kitanya saya bermaksudnya A. Anggota timnya juga harus ngerti, oh ya jadi A yang dianggap, bukan yang B. Lalu kita harus mendengarkan aktif, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi dan validasi pandangan orang lain sebelum memberikan pendapat. Mendengarkan aktif ini misalnya kita memberikan atensi penuh dan memberikan tanggapan yang positif. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong, kalau bisa tuh jangan diinterupsi. Karena bisa aja ada orang yang harus ngomongnya sudah selesai, baru bisa itu dia apa ya? Kok misalnya ada orang ngomong, dia belum selesai nih ngomongnya. Mungkin aja dia bisa lupa apa yang dia omongkan. Dan mungkin aja tujuan yang dia omongkan itu berbeda dengan ada di pikirannya. Jadi kalau bisa tuh jangan diinterupsi. Dan kalau misalnya kita itu ada kita nggak stuck nih sama idenya dia atau nggak berbeda pendapat, itu kita bisa sampaikan di akhir dari meetingnya tersebut atau di akhir dari diskusi. Kalau misalnya kita merasanya kalau yang saya sampaikan ini nanti mungkin akan membuat teman yang saya ngomongin ini tuh nanti misalnya dia tuh misalnya kayak nggak terima atau nggak kayak ada kata-kata yang kasar itu nanti kita bisa ngomongin di belakang, ngomongnya tuh sebagai individu. Maaf ya kak, ngomong saya tuh terlalu keras atau nggak terlalu kasar seperti ini. Maksud saya sebagai kayak gini, itu untuk supaya temen yang kita misalnya yang beda pendapat itu nggak ilfil sama kita. Lalu penyampaiannya itu juga harus jelas, maksudnya apa, nggak ambigu, dan memastikan apa yang kita sampaikan itu diterima sama anggota tim itu tuh dengan baik dan jelas. Oh maksudnya Mbak Nat itu Mbak Aca tuh kayak gini, sama nggak dengan persepsi kita? Oh ya sama, oh ya bisa aja, seperti itu. Nah, untuk meningkatkan komunikasi yang efektif itu di antara kita, itu pertama itu kita tuh harus sering latihan. Pertama tuh kerjasama yang proaktif. Setiap anggota tim harus berinisiatif dan berkolaborasi dan berbagai tanggung jawab. Lalu yang kedua, memanfaatkan teknologi. Selain by WhatsApp group ya, kita juga mungkin punya Microsoft Teams atau enggak pakai Asana atau enggak pakai Slack. Kalau saya itu karena hybrid ya, jadi ada cabang juga. Kita memakainya itu Microsoft Teams. Jadi tiap Teams itu tahu kerjaannya tuh apa dan selalu diupdate. Kita harus selalu mengupdate progres kerjaan kita. Kalau nggak update, bingung ini nanti teman anggota timnya. Terus kita ngira-ngira. Dan kadang kita kan biasanya kan kebanyakan kita ngira-ngira. Nggak pernah tanya langsung ke anggota timnya. Nah, itu sebenarnya nggak baik. Jadi kalau kita misalnya ada yang kurang tahu atau yang nggak ngerti, mending kita langsung tanya nih ke anggota timnya. Tapi yang ngomongnya juga yang bagus, yang kayak gimana, ditata kalimatnya, atau enggak kita lewat WA atau lewat Teams ya, itu kan kita bisa ngatur kata-katanya tuh, daripada kita ngomong langsung. Nah, itu bisa digunakan. Lalu kita juga bisa memecahkan masalah bersama. Ketika menghadapi tantangan, kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Terus ada yang tanya nih biasanya, Kak, kalau introvert itu gimana kerja sama timnya? Dan gitu kan ya, kebanyakan. Kalau introvert kita gimana? Kita lebih senangnya kita ngomong lewat WA, kita senangnya lewat Teams. Kok ngomong langsung itu susah. Kalau saran saya, kalau misalnya bisa itu hilangkanlah rasa-rasa, oh aku introvert, jadi saya nggak bisa ngomong secara langsung. Sebenarnya sih bukan karena introvertnya, tapi karena kita itu ngerasa nggak mampu kita menyampaikan pendapat, padahal kita mampu. Tapi kita merasa di kita tuh nggak mampu. Sebenarnya itu introvert sama extrovert itu bukan karena kita nggak mau ngomong atau kita mau malu, tapi karena kita sendiri merasa nggak mampu. Nah, kalau kita belajar komunikasi dengan baik, kita kan bisa kayak belajar, oh aku belajar kok, kalau salah nggak masalah. Harus hilangkan rasa itunya dulu. Yap, yap, yap. Iya, jadi harus menghilangkan rasanya aku pemalu, aku minder atau apa, itu singkirkan dulu, yang penting kita tanya dulu, yang penting setelah tanya, kita kalau kita jelas instruksinya apa, kita bisa melakukan kerjasama dengan baik. Biasanya harus menghilangkan introvertnya itu dulu. Iya. Lalu yang ketiga itu setelah kita berkomunikasi dengan baik dan kita memiliki rasa trust pada tim, kita tuh juga bisa jenjangnya nih nanti yang ketiga adalah kolaborasi yang efektif.
Nah, kolaborasi ini adalah proses di mana anggota tim itu sama-sama satu tujuan dengan memanfaatkan keahlian individu masing-masing. Kalau kolaborasi ini kan dari berbagai macam ya, ada yang A, ada yang B, ada yang bisa ini. Misalnya saya nih akuntan, akuntan kan nggak hanya satu kerjaan doang ya di handle, karena nggak mungkin. Dan pasti ngehandle-nya ada yang akuntan sendiri, ada yang pajak sendiri. Misalnya minimal seperti itu. Jadi ada 2 orang yang menghandle, terus ada lagi atasannya. Jadi cuman staffnya divisi accounting cuma 3 orang. Tapi yang megang accounting sendiri, yang megang pajak sendiri. Ini kenapa nggak boleh digabung? Supaya pertama karyawannya nggak merasa overwhelming karena kerjaannya banyak. Yang kedua, kita bisa ngerti tujuannya itu saat kita tuh bisa mendelegasikan tugasnya dengan baik. Jadi kita bisa ngerti orangnya itu bisa mengerjakan dengan baik atau enggak. Itu tujuannya delegasi. Yang pertama, untuk melakukan langkah kolaborasi yang efektif, yang pertama itu kita sendiri harus tahu peran dan tanggung jawab yang jelas masing-masing. Setiap anggotanya itu harus memahami tugas dan tanggung jawab dan masing-masing. Yang pertama nih kayak akuntan nih, kalau saya accounting ya hanya ngerjain accountingnya aja, saya nggak ngurusin pajak. Jadi benar-benar ngerjain accounting karena tujuannya adalah supaya laporan accounting sama laporan pajaknya itu bisa jadi satu, laporan keuangannya selesai tepat waktu. Iya. Ya, seperti itu. Nah, ini biasanya tuh ketua timnya yang ngerti. Jadi seperti oh dia lebih kuat di accounting nih, jadi accounting kasih dia aja, pasti dia bisa ngerjain dengan baik. Oh dia ngerti pajak nih, lebih pintar, kasih aja dia pajaknya, pasti bisa ngerjain lebih baik. Kok di bidang kreatif mungkin satu orang bisa ngehandle beberapa ya karena mereka saking kreatifnya. Iya, iya, benar, Ya benar. seperti itu kan. Jadi misalnya harusnya kamu ngehandle sosmed misalnya harus cuma satu, jadinya 2 atau 3, bisa aja seperti itu kan. Iya, Betul. itu biasanya seperti itu kalau misalnya di bagian kreatif. Lalu yang kedua, kalau pemimpin tim yang ngerti kolaborasi, biasanya mereka juga kooperatif. Seorang pemimpin yang baik biasanya mendorong kerjasama, mendengarkan ide dari seluruh tim, dan membuat keputusan berdasarkan masukan yang didapat. Dan biasanya orang-orang ini itu memfasilitasi brainstorming bagi anggota timnya. Karena pemimpin tim, ketua timnya tuh ngerti, aku nggak bisa ngehandle ini sendirian. Tanggung jawabku kan gede, tapi kan aku juga nggak bisa ngehandle ini sendirian. Makanya aku perlu kerjasama dengan anggota-anggotaku, dan supaya anggotanya itu bisa kerjasama dengan baik, kita ngadakan sesi brainstorming. Dan kalau misalnya ada pemimpinnya yang bisa kooperatif seperti ini, itu bisa mendorong inovasi di dalam tim. Karena anggota timnya merasa, aku itu didengerin kok ideku, nggak terus juga ngerasa nyaman dengan anggota timku yang aku share tuh nggak masalah karena mereka merasa tuh didengar sama anggota timnya yang lain dan juga dengan ketua timnya. Jadi kalau kolaborasi ini berjalan dengan baik, biasanya produktivitasnya anggota timnya tuh makin tinggi dan mereka bisa kerja secara efisien. Oke. Ini saya mau tanya dulu Kak Ya Natasha, nggak ini apa-apa Kak. kebetulan kasusnya juga di Impaktif lagi. Setuju? Eh, jadi pernah dulu nyoba jadi yang ngehandle sosial media itu satu orang, Iya. kemudian yang ngehandle artikel itu satu orang, kemudian yang bagian community itu satu orang. Nah, pada saat itu sih eh, lancar-lancar aja gitu ya, ketika satu-satu dipegang, ibaratnya mereka divisi masing-masing ya, beda-beda Iya. gitu. Nah, pas ada penambahan nih di bagian sosial media gitu ya, waktu itu pernah jadi tadinya dia ngeplan sendiri, kemudian dia ngeposting segala macam lah ya, ngeproduksi sendiri sampai ke posting. Nah, akhirnya kita nambah dua gitu ya, ya. Jadi yang satu buat ngeplanning, yang satu buat ngeproduksi, yang satu buat posting gitu. Tapi ketika ya ini kasusnya karena bukan perusahaan besar ya, karena maksudnya masih dalam kategori freelance gitu ya. Jadi Iya. kasusnya yang nggak masuk setiap hari dan nggak ya, dan masih bebas gitu ya, masih fleksibel jamnya. Jadi ketika yang ngeplan itu mundur, jadi semuanya ini mundur gitu ya, kemudian Iya. ada satu yang nggak ngebuat. Nah, itu kira-kira apakah salah, kiranya salah di mengorganisirnya, padahal itu udah dipetakan gitu ya setiap pekerjaannya, apakah karena sistemnya masih freelance jadi alur seperti itu nggak bagus? Kalau menurut Kak Natasha sendiri kayak bagaimana Kak?
Itu ngeset deadline-nya nggak? Jam berapa diposting? Oh iya, di set deadline-nya, udah di set harinya. Tetap jadi karena semuanya fleksibel, dalam artian mereka semua punya eh, masih punya pekerjaan utama masing-masing, tapi kan ini bagian freelance-nya. Jadi kayak dikeduakan aja gitu, nggak diprioritaskan. Padahal udah ada deadline-nya. Jadi malah amburadul gitu loh jadwalnya. Kalau misalnya freelance, memang kekurangannya freelance itu kan, mereka kan agak susah karena mereka fleksibel. Jadi mereka merasa itu secara diri sendiri merasanya itu, oh yang ini bisa kok diundur, ini lebih penting. Padahal nggak bisa gitu. Kalau misalnya freelance itu, kita harus ngerti pertama tuh kemampuan kita bisa ngehandle itu berapa klien, dan kalau bisa itu kita itu memberikan yang terbaik. Oh misalnya deadline-nya jam 10 pagi nih, ya jam 10 itu harus kita posting. Jadi nggak ada yang mundur-mundur-mundur. Ini karena kalau yang ini saya tangkapnya karena secara individunya sendiri, freelance itu ngerasa, oh yang ini bisa kok diundur jadwalnya menurut mereka sendiri. Padahal kan sebenarnya kan tujuan perusahaannya kan kamu harus postingnya jam 10, tapi dia malah postingnya telat. Padahal nggak bisa seperti itu. Karena ketika kita freelance, kita tuh juga terikat dengan perusahaan itu, walaupun tidak terikat secara rigid, secara kaku kayak kontrak-kontrak kayak kita melakukan, kita karyawan tetap ya. Kalau kalian tetap kan ada tugas tanggung jawab, juga ada batasannya ya. Kok freelance kan tergantung kita sendiri. Tapi walaupun kita fleksibel, kita juga secara apa ya? Secara freelancer, kita tuh juga harus ngerti, oh aku juga ada tanggung jawab nih ke perusahaannya ini, walaupun kecil. Ya aku harus melakukan tanggung jawabku dengan baik, seperti itu. Jadi emang harus dari dirinya sendiri. Memang, iya, memang agak susahnya nge-freelance itu gitu, karena kita kan nggak tahu ya freelance-nya tuh mungkin satu orang bisa nge-handle 3 sampai 5 klien ada kan ya. Iya, Makanya ini kayak apa ya, pengalaman baru ya kan. Kalau misalkan orang kerja reguler gitu ya, maksudnya 9 to 5 gitu kan, kayak ya udah gitu kerjanya emang itu aja dan itu yang udah harus dikerjakan. Nah, makanya kayak ini, oh ini baru juga nih, kasus baru kan buat saya juga kan, namanya iya, ini impaktif sendiri yang ini. Jadi oh kayaknya kalau metode kayak perusahaan besar yang harus, ya ambillah kayak agensi-agensi di luar sana yang kayak ada tim, misalkan tim produksi, tim planner, tim segala macam itu kan, ya itu harus eh, orang-orang yang catch up gitu, yang emang ada iya, di dalam, maksudnya ketemu setiap hari. Sedangkan ini kan enggak. Kayaknya kalau metode yang kayak gini bagusnya ya udah sosial media satu orang, nanti ini satu orang, ini satu orang, kayaknya seperti itu ternyata. Jadi itu yang saya sadari sih, mungkin karena belum besar ya jadinya. iya. Mungkin yang seperti ini yang masih bagus, nanti mungkin beda cara lagi ketika sudah bertumbuh ya kak. Iya, bedanya itu yang kecil sama yang ikut agensi. Kalau misalnya agensi kan sudah ada peraturannya sendiri kan. Jadi walaupun freelance harus ikut aturannya, tapi karena ini masih kecil, misalnya masih satu tim tuh 3 4 orang ya, kurang dari 5, jadi bisa semua dihandle sendiri, ya sudah akhirnya walaupun jadi ada orang masuk nih ngehandle yang sama sosial media, itu biasanya tuh kayak perang perang ego. Iya iya iya, benar Iya ya, kayak ada kayak perang ego gitu. Loh, aku yang ngehandle ini kok pakai caraku nggak masalah, kenapa dia ikut-ikutan? Itu biasa masih perang ego. benar benar benar. Iya, jadi ngerasa aku bisa ngehandle, ya udah aku bisa sendiri. Makanya kebanyakan kan kok sosial media tuh, kalau yang saya lihat CV-CV-nya ya, kan saya kan banyak tuh yang bertebaran tuh portfolionya. Saya biasanya kayak gini, ini dia ngerjain sendiri atau kerjasama nggak sih sama anak teman lain yang freelance-freelance itu. Soalnya kalau misalnya dia freelance, ada kata-katanya itu bedanya itu gini, kalau di CV-nya antara dia freelance dia sendiri yang ngerjain sama dia freelance gabung sama orang lain, ada temennya lah anggapannya gitu. Biasanya tuh dia tuh nulisnya itu misalnya menaikkan engagement 20%. Ada gitu kan. Tapi kalau dia freelance-nya sama-sama dengan teman yang lain, kami bisa meningkatkan engagement sekitar 20% itu seperti ini. Ada kata itunya, perbedaannya gitu. Ada Jadi kata kalau misalnya definisi. kita ngelihat di CV-nya, oke, kamu bisa engagement naik 20%, caramu seperti apa? Kau bisa ngerjain sendiri nggak? Dalam waktu berapa jam? Biasanya digituin. Iya, karena Iya saya iya. kan juga, saya bukan orang sosmed ya, tapi tempat saya kan ada yang handle sosmednya nih. Nah, dia handle sosmednya itu, dia bilang, kalau sendiri emang enak sih, kita ngerjain sendiri, sesuai dengan waktu kita sendiri. Tapi kalau misalnya ada teman, wah itu ada berantemnya pastinya itu. Dikit-dikit lah, kok harus postingnya jam segini, aku udah delay ini, nggak bisa karena saya ada kerjaan ini. Tapi kalau kita mau menurunkan ego kita, ya
Jadi kita ngasih, oh kita bisa belajar dari siapa, dari dia, dari belajar, misalnya dari ini bisa belajar yang lain. Itu sebenarnya bisa gabung. Dan mungkin aja hasilnya lebih bagus kalau kolaborasi daripada pegang sendiri. benar benar benar. Iya. Penyakit orang kreatif sih itu kalau kata Orang orang-orang. kreatif itu, kebanyakan orang kreatif itu merasa Gitu. individunya, aku yang bisa sendiri, padahal nggak bisa. Nah ini nih sumbernya orang kreatif ini. Kan biasanya kan pertama kan karena beda ya, anggap aja yang di sosmed itu, perbedaan pendapat sama kurangnya komunikasi. Ini kayaknya ini yang kasusnya Kakak, sepertinya itu komunikasinya juga kurang ya, Iya sama iya adik iya. tadi. Kemungkinan ya besar sih kemungkinannya dari komunikasinya kurang karena emang kembali lagi tim kita benar-benar nggak pernah ketemu dan semua beda kota gitu. Dan itu kayak Kalau beda kota kan sesuatu hal masih yang bisa baru kayak kan. mungkin ya, WA-nya itu jarang aktif, WA grupnya. Iya iya benar benar. Iya, Jadi kembali lagi saya emang komunikasinya itu jarang banget. Kemudian ya iya, karena kan masing-masing punya aktivitas utama, kemudian juga beda kota, nggak pernah ngobrol, ya itu banyak banget lah apa kita blind spotnya lah sebenarnya. Cuma dari situ kita selalu belajar sih, jadinya iya, hal baru juga kan. iya. Kalau bisa untuk fresh graduate kalau masuk dunia kerja itu, karena teamwork itu pasti dibutuhkan, dari diri sendiri tuh langsung kayak harus ada kayak dorongan lah, oh aku harus bisa ngomong, oh aku bisa komunikasi, kok misalnya nggak jelas, oh aku harus ngechat duluan. Ya walaupun nanti dibilangnya kok kayak gini aja nggak bisa ya atau gimana, itu kan masih di pikiran kita kan nggak ngerti pikiran orang lain. Jadi karena kebanyakan asumsi itu yang dari diri kita sendiri, akhirnya komunikasinya nggak jalan. Iya, kok di akuntan kan nggak boleh kayak asumsi gitu. Biasanya kan ditanyain kan, ini dari siapa kamu taunya? Oh saya konfirmasi dari Pak ini. Biasa ditunjukin bukti tuh, ke akuntan ada gitunya malahan. Tunjukin bukti WA-nya. Oh saya udah ngobrol dengan Pak ini yang operasional, ternyata kayak gini. Akhirnya otomatis bebannya bertambah, biasanya seperti itu. Kalau akuntan harus ada buktinya. Nah Apalagi kalau berkaitan angka ya kak. berkaitan angka kan, apalagi angkanya kan jutaan yang kita nggak bisa bayangkan ngitungnya. Lebih besar dari gaji kita malahan. Iya. Jadi harus komunikasi itu harus aktif. Di WA itu biasanya harus gitu. Jadi nggak boleh cuman kayak diem atau apa. Terus misalnya, oh dia nggak ngomong kok, ya aku ngapain ngomong. Itu harus dihilangkan kok di dunia kerja. Penyakit fresh Minimalisir lah seperti itu. penyakit fresh graduate ya yang kadang Itu fresh malu graduate. gitu ya apa namanya terus nggak enakan gitu ya. Nggak enakan, terus ngerasa aku kan masih junior, nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak bisa. Fresh graduate harus aktif. Nggak apa-apa dibilangin, dia kok kayak terus sih atau kayak gimana. Kan mungkin ada yang soal-soal seperti itu ya. Itu sebenarnya itu sebagai kayak pacuan, kayak kita ngacu itu enggak kok aku bisa, aku di sini masih belajar, aku di sini diterima tuh berarti kan layak, cocok gitu loh. Harus ada rasa pedenya gitu dulu. Jadi ngerasa layak, cocok di tim ini, ya udah aku tanya aja. Terus juga nggak mungkin kan timnya itu bakalan ngomentar yang enggak di depan dia sendiri itu juga nggak akan mungkin. Pasti ngomongnya mungkin di belakang, kita nggak tahu nggak masalah. Kalau kita tahu mending kita cuekin aja. Tapi yang pasti mereka nggak akan ngomongnya yang jelek-jelek itu depan muka kita. Seperti itu. Nah balik ke ini ya sumber teknik ya itu mengembangkan apa kak? Ngembangin keterampilan kerja tim sebagai fresh graduate itu ada tiga. Yang pertama kita harus bisa adaptif. Adaptif itu kita tuh karena dunia kerja tuh semakin lama tuh semakin cepat, apalagi ada AI, ada yang baru seperti itu ya, teknologinya kan makin lebih baru. Nah, kita tuh harus bisa adaptif dengan kita tuh bisa harus adaptif dengan keadaan. Terus kalau misalnya tuh ada pembelajaran hal yang baru nih, kita tuh jangan resisten. Oh, saya harus bisa belajar ini. Kok misalnya kita tim sosmed dipindah ke tim marketing atau enggak di bidang production, itu kan beda ya. Itu jangan anggap enggak Pak, saya di bidang ini aja, ini bisa itu. Itu anggap aja kita dipindahin divisi, anggap aja oh bos saya percaya saya bisa belajar lebih. Gitu aja ngomong apa mikirnya. Jadi kok misalnya kamu dikasih misalnya pindah divisi, itu sebenarnya tuh bosnya tuh ngelihat atau enggak ketua timnya ngelihat, dia tuh bisa sebenarnya ngehandle divisi lain atau enggak ada yang lebih cocok. Nah, kalau ada yang lebih cocok, kenapa enggak kita pakai aja daripada kita nge-hire orang lain? Pakai aja staff kita yang bisa. Kan seperti itu. Iya
selain ekonomi cost-nya, juga kita bisa tuh dalam dirinya karyawan sendiri, dia tuh juga dikasih kayak kepercayaan, oh, aku bisa kok nge-handle ini, itu bisa nge-boosting PD-nya dia, dan bisa nge-boosting, oh ternyata aku bisa di daerah sini kok gitu kan. Makanya kok misalnya dikasih kerjaan baru numpuk, jangan ngomong saya nggak bisa pak, atau enggak kok misalnya secara deadline kamu nggak bisa memenuhi, nggak masalah nolak. Tapi kok selama kamu bisa memenuhi deadline-nya, kamu merasa bisa, tapi masih ragu-ragu, mending terima aja kok misalnya dikasih kerja tambahan. Tapi nggak semua kerja, semua tambahan ya, takutnya kan nanti lembur terus ya, itu kan nggak mungkin. Harus disesuaikan dengan keadaan. Ya, karena tujuannya bos itu atau enggak ketua tim ngasih kerjaan tambahan itu pengen tahu kamu tuh bisa ngehandle pressure nggak gitu. Bisa nggak kamu delegasi dengan baik. Nah, seperti itu. Kok bisa biasanya sih naik jenjang, dianggap mampu. Jadi Atau trustnya lebih tinggi ya kak, trust apa namanya, leadernya itu lebih tinggi ke iya, tim ini. targetnya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya di satu tim itu ya, misalnya ada fresh graduate baru gitu, berapa orang gitu kan. Kalau ada satu yang lebih maju, jangan iri, karena itu pasti dia ngerjain lebih. Iya. Lalu kita selain adaptif ya sebagai fresh graduate, kita itu juga harus bisa latihan untuk mengambil keputusan yang efektif. Keputusan yang efektif ini nggak berdasarkan feeling, harus berdasarkan data. Jadi itu setiap kita sendiri harus membuat keputusan tuh kita harus nimbang resikonya sama untung ruginya itu seperti apa. Supaya nanti ke depannya kalau misalnya ada masalah yang sama, kita tuh bisa ngerti, oh masalah kayak gini harus direncanakan seperti ini, harus bisa direncanakan seperti ini, hasilnya nanti outputnya gini. Salah-salah sedikit nggak sampai salah banget lah. Ini juga kita melatih itu sebagai apa ya, mikir under pressure dan juga tuh kita itu bisa tahu kita percaya sama diri kita, kita bisa membuat keputusan yang tepat. Jadi ini kalau misalnya mengembangkan keterampilan, tidak hanya untungnya tuh nggak hanya perusahaan, tapi kebanyakan untungnya tuh diri kita sendiri. Ya, Mungkin perusahaan nggak ngelihat atau nggak apa, tapi kita kan ngerasa, oh aku sudah bisa buat keputusan yang tepat, oh aku bisa adaptif, oh aku bisa memanfaatkan kayak keterampilanku di bidang ini ternyata bisa kok di leverage di tempat lain itu bisa. Kayak saya kan akuntan, tapi saya aslinya itu bahasa Inggris. Saya bisa nge-leverage kemampuan bahasa Inggris saya di akuntansi. Bisa nge-leverage lagi di bagian marketing. Itu kan sebenarnya kan nggak gabung sama sekali ya, nggak gatuk. Tapi saya bisa. iya, jadi buat self development sendiri lah ya gitu Iya, ya. self development. Nah, untuk mengembangkan daya gitu ya. Jadi kesimpulannya, kunci suksesnya itu dalam fresh graduate itu kok pengen sukses, yang pertama kita harus bangun trust sama komunikasi. Kalau kita nggak bisa trust sama komunikasi itu, ini dua pilar utama dan ini akan memastikan bekerja sama dengan harmonis. Yang pertama kita put trust-nya tuh ke diri kita sendiri dulu. Misalnya aja kita ngumpulin tugas ke dosen tepat waktu lah, nggak usah karena dosennya baik, dosennya killer, kita nggak ngumpulin tugas tepat waktu, nggak usah ngeliat dosennya itu pasti pengen yang terbaik buat mahasiswanya. Jadi pertama itu pas masa kuliah, ya kita deadline-nya sesuai deadline lah. Kalau misalnya nggak sesuai deadline, kita ngomong dulu sama dosennya, Pak, saya nggak bisa sesuai deadline karena alasannya kayak gini, 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 gini. Tapi yang harus logis ya, termasuk akal. Jangan nunda-nunda karena kita nunda-nunda kerjaan atau nunda-nunda tugas gituin. Lalu yang kedua, kita harus bisa kolaborasi. Kalau di sekarang kan fresh graduate kan dari kuliah kan sudah pasti ada kerja kelompok kan? Ya, Ya, ada kerja kelompok dan biasanya tuh pasti ada tuh ketua kelompok yang biasanya pusing sendiri, anak buahnya ada yang ngerjain, terus ada lagi nggak ngerjain cuma nebeng nama. banyak. Hanya itu sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya tuh yang nebeng nama itu yang sebenarnya itu apa ya, nggak yang rugi karena mereka nggak dapat kesempatan ngerjain sendiri, nggak bisa ngukur kemampuan diri sendiri bisa atau enggak, karena tuh sebenarnya kita kerja fresh graduate itu awalnya itu adalah kumpulan akumulasi skillnya itu dari kita di kuliah. Jadi kalau misalnya kita bisa kerja sama dengan yang lain, otomatis nanti terlihat tuh di CV-nya, terlihat cara dia gesturnya pas dia wawancara di HRD, itu HRD itu pasti tahu kok kamu bisa punya trust pada diri sendiri, kau bisa juga put trust ke orang lain.
kamu kok bisa bisanya komunikasi, kau juga bisa komunikasi dengan teman timmu yang lain. Nggak peduli dia senior ataupun mungkin atasanmu. Kalau kamu bisa kolaborasi dengan yang tim yang di kampus ya misalnya, jadi kan biasanya ada event kan, Yep. ada event dan kita ikut. Kalau kamu bisa kolaborasi dari berbagai divisi itu, walaupun saya teman kampus, pasti kamu nanti ke depannya di perusahaan pasti bisa kolaborasi dengan teman yang lain karena kamu sudah latihan tuh di kampus. Benar. Lalu kamu karena sudah bisa melakukan semuanya, otomatis kamu bisa punya self development sendiri dan nanti di kedepannya di dunia kerja kamu juga pasti bisa self development secara mandiri. Jadi nggak perlu harus dikasih tahu kamu harus ini itu udah nggak perlu lagi karena yang dibutuhkan perusahaan selain kamu teamwork adalah dari teamworkmu itu kamu bisa nggak sih menghasilkan goalnya perusahaan itu. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Eh, Masih ada waktu nih Kak. Jadi mungkin di Iya, sini kita berdiskusi lebih lanjut nih iya, dengan kasus yang lain mungkin ya. Jadi kalau sekarang tuh ya banyak banget yang kalau viral-viral lah ya di kalangan Gen Z iya. gitu kayak kerja sama Gen Z tuh nggak enak, kerja Oh sama iya, Gen Z yang tuh itu. malas. Baperan soalnya apa Nah, ya? itu kenapa tuh menurut Kak Natasha kok bisa maksud sampai sampai segenerasi dicap begitu gitu. Iya, saya lihat di sosmed itu sampai yang sosmed yang profesional itu juga jangan kerjasama dengan Gen Z, kebanyakan kayak gini gitu. Saya kan heran kan, karena kan ada tem- teman-teman, saya emang bukan Gen Z, saya kan milenial. Tapi saya juga punya teman-teman Gen Z, kayaknya nggak gitu-gitu amat deh gitu. Iya, makanya kok sampai kecap gitu sih gitu ya. Gitu. Itu karena Gen Z itu asumsi saya ya. Yang pertama mungkin karena COVID, jadi kita kebiasaan Iya. online. Teamworknya tuh kebiasaan tuh dengan online misalnya, oh iya, oke, beres. Jadi kita tuh nggak ngelatih cara berpikir kita, nggak ngelatih cara teamwork kita, karena kita kan nggak ketemu langsung, cuman oh iya beres ini oke gituin. Dan kita tuh juga nggak ngerti, bukannya nggak ngerti ya, interaksi sesama manusianya tuh jadinya kurang. Iya, sesama temen tuh kurang. Bahkan ada itu teman saya, dia itu dari SMA sampai kuliah itu dia selalu online, baru ketemu pas sudah. Ada yang kayak gitu sampean. Iya, iya, iya. Iya Ya ada. apalagi tahun-tahun ya 4 tahun kemarin misalkan yang baru masuk tahun 2019 aja gitu kuliah ya kan itu 2020, 21, 22 kan akhirnya dia lulusnya misalkan 2023 gitu kan berarti full Iya. online tuh ya Kalau berarti. online kan, walaupun ada offline-nya, tapi yang offline itu dia sudah di tingkat atas dan kebanyakan di tingkat atas itu oh bisa Iya, dikerjain offline kok. Bisa dikerjain online. iya. Nggak ada Udah jadi offline-nya. skripsi aja itu mah ya. Iya. Dan itu cuma ketemu dosen. Ketemu dosen paling berapa jam sih? Sejam, 2 jam. Kalau misalnya intens ya, Mm-mm. udah selesai. Jadi hubungan dengan sesama timnya sendiri itu nggak bisa. Nah akhirnya pas dia di kerjaan dia bingung karena nggak pernah latihan ada teman tim yang kayak gini. Jadi nggak ngerti cara ngehandle-nya kayak gimana. Padahal sih kalau pas COVID itu ada itu ya nggak ada event-event ya kebanyakan ya. Eventnya Enggak, online semua kan. udah apa eventnya webinar doang jadinya kan maksudnya Webinar. rata-rata webinar online course gitu-gitu kan jadi Iya, kayak ya udah nggak ada event-event yang beneran catch up secara offline gitu. iya. Harusnya itu harus webinar pengembangan diri juga nggak latihan langsung ya. Bener Iya, bener padahal harusnya tuh latihan langsung. Kok sama keluarga mungkin keluarga bisa memaklumi, tapi kalau teman belum tentu. bener bener. Iya. Dan kalau saya sarankan untuk Gen Z, kalau sama yang FG yang mau baru lulus ini, dari sekarang itu sudahlah mulai kita membuka diri, jangan berlindung dengan kata kita introvert atau enggak, saya pemalu, udahlah kita membuka diri untuk belajar yang baru. Karena kan yang kita pelajari kan yang positif, bukan yang negatif. Bener Nah, jadi tapi memang ada sih Gen Z yang tidak menyenangkan tuh ada, tapi tidak sebanyak yang digeneralisir di sosmed. iya ya jadi Iya, mungkin mungkin kayak eh lebih tepatnya bukan menjejakan dirinya bahwa dia introvert lebih ke sebenarnya tuh dia antisosial gitu kali ya tapi ngomongnya introvert jadi kan beda gitu ya kalau menurut saya nih
introvert sama antisosial tuh beda. Kayak kalau introvert seenggaknya masih bisa bersosialisasi, cuman Iya, energinya terkuras aja gitu. Kalau iya, keluar cuman nonton itu butuh aja. sendiri gitu kan. Cuman kalau Iya, antisosial kan sampai nggak mau berinteraksi sama orang gitu, saking iya. entah takut, Tadi entah nggak maunya, bukan sendiri. introvertnya, tapi mungkin antisosialnya. Karena saya sendiri juga introvert. Saya kok Ya, ngomong sama orang itu menggebu-gebu. Seneng ya ketemu orang, tapi setelah ketemu orang udah saya capek. Tapi iya harus saya itu lakukan. introvert tuh, itu begitu. Gitu kan, menurut saya juga seperti itu. Cuman kalau Iya, udah sampai nggak berani, ngecas energinya itu bukannya dengan main dengan orang, ngecas energinya udahlah di rumah, ngerjain apa yang bisa di rumah, tidur, udah. Tapi besoknya bisa kembali kerja, masih bisa gitu. benar-benar benar. Bedanya introvert sama extrovert itu cuman bedanya tuh dia ngecas energi aja kok. Iya, Soalnya kalau kita misalnya antisosial, itu kita sendiri juga yang rugi. Banyak kesempatan lain itu, banyak kesempatan bagus tuh kita tuh kayaknya tuh nggak ngambil itu eman. iya, Iya, sayang banget ya jadinya. sayang banget deh. Iya, iya benar. Jadi sebenarnya yang di generalisir itu karena yang viral-viral aja sih ya sebenarnya. Kalau pun saya juga, kolega-kolega saya juga Gen Z semua, dan mereka bagus-bagus gitu, kreatif-kreatif, cuman ya bedanya itu sih, lebih mungkin catch up-nya lebih banyak pengennya online ketimbang Iya, offline karena offline. sudah terbiasa dengan teknologi gitu. Mungkin harus dibiasakan, ya mungkin itu kenapa kali ya kantor nggak ngadain full online tapi hybrid, karena emang harus ada interaksi di dalam kantornya sendiri gitu. Iya, 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 iya. Sekarang juga saya soalnya baru ngerti sih kenapa. soalnya gini ya, kalau misalnya offline sama online, dulu kan saya kan juga online ya, terus akhirnya hybrid. Nah, pas hybrid itu ada misalnya ada perintah yang saya itu nggak ngerti, walaupun dibaca lewat BA tuh juga nggak ngerti, saya baru ngerti itu setelah supervisor saya tuh ngomong langsung. Ada yang kayak gitu. Jadi harusnya tuh seperti ini, ditunjukin caranya, oh seperti ini, oh baru nyambung. Ada juga belum tentu yang di teks itu nyambung kita. Iya, iya, iya. Iya, ada yang seperti itu. Ada yang harus nyambung itu. Itulah fungsinya interaksi sesama manusia. Benar-benar. Iya. Baik kan Karena akuntan kan biasanya kan ala satu divisi sendirilah gitu. Interaksinya cuma orang-orang itu aja, nggak yang lain. Sebenarnya itu juga nggak bisa ya, nggak boleh. Harusnya interaksi dengan divisi yang lain. Tuh. jadi intinya sebenarnya sih dari teamwork ya tetap berkomunikasi efektifnya sih Iya. yang paling paling diperlukan ya, karena Soalnya ternyata kan banyak sekali yang kecele itu. Kayak, iya saya bisa itu kok teamwork gitu. Pikiran kita teamwork sebagai HRD-nya, sama pikiran teamwork kita sendiri sebagai orang yang diinterview fresh graduate-nya, itu beda. Gitu loh. Kalau misalnya HRD kan, oh berarti dia bisa dong nanti diminta bantuan, misalnya kerja di divisi mana, 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 dia kan bisa teamwork tuh. Jadi itu dia bisa fleksibel lah gitu. Itu menurut pikirannya HRD. Tapi menurut pikiran kita, alah kita cuma cek WA, asalkan yes, oke, okay, bisa lah. Kan ngikutin apa yang kata-katanya itu. itu ya yang itu Iya, nggak kepikiran sih kak, itu ini juga baru mikir-mikirnya tahu itu. nih. Ya maksudnya iya juga ya, harusnya ada yang ngasih tahu bahwa ekspektasi HRD tuh seperti ini gitu ya. Iya, akhirnya pas dilepas kerjaan, kok gini kualitasnya. Jadi pikirannya persepsinya HRD sama pikirannya persepsinya fresh graduate sendiri itu udah beda. Just kita menyamakan persepsinya dulu. Hmm. Nah itu Jadi berarti kan yang harus kenapa kan banyak yang katanya kan kerjaan susah. benar. Susah karena ini. Bukannya susah ya. Kalau kita jadi job seeker, FG, kita harus bisa ngerti maunya HRD-nya itu apa dulu. Benar, benar. Iya, kan sudah dilihat biasanya kan di job desk-nya itu kan kita misalnya butuh sosial media spesialis, bisanya apa, technical skill-nya apa aja yang bisa. Terus biasanya itu soft skill-nya apa yang bisa. Kok technical skill nggak usah ngomong ya, pasti bisa lah kalian. Makanya kalian apply. Nah, soft skill-nya ini yang biasanya tuh saya lihat tuh kalau saya ngelamar dulu ya apply, oh dia harus bisa kerjasama ini, oh kerjasama di divisi ini seperti apa, harusnya kayak gimana, itu yang harus digali. Jadi pas kita kerja nanti, oh kita bisa ngerti nih kayak gimana. Ada teorinya, pas kita praktek bisa. Ya emang harusnya ada panduan-panduan seperti itu sih buat fresh graduate sih. Kadang eh, para job seeker ini nggak ngerti apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus apa namanya, yang mereka keahlian punya, yang mereka punya apa juga kadang mereka nggak tahu kan. Makanya Iya, kenapa ada stigma nyari kerja susah, sebenarnya setiap hari pasti ada lowongan kerja sih kalau menurut saya gitu. iya.
Jadi kembali lagi ya, harus dari individualnya masing-masing ya kan. Iya, dari individunya emang harus belajar. Saya aja kan walaupun di keuangan, tapi saya kan pivot bolak-balik, pivot karir. Oh Pertama di gitu. akuntan, pertama di akuntan. Habis itu pindah industri ke retail. Habis itu saya pindah ke auditor. Udah beda ranah itu. Tapi saya kan pivot karir kan ngerti, oh ya saya kan ngerti kan pivot karir itu apa yang dibutuhkan. Kok technical skill pasti orang punya lah ya, pasti kan kita belajar terus kan gitu. Soft skill-nya ini yang harus dikembangkan dan harus dari diri kita sendiri. Iya, makanya dengan menambah apa soft skill lingualistik bahasa Inggris pun itu juga sangat perlu gitu, apalagi di sekarang Iya. gitu ya. Mau Saya pun jadi auditor tapi harus bahasa Inggris. Iya, soalnya sekarang itu sudah dunianya sudah apa? Walaupun ada versi bahasa Indonesianya, itu kita nggak akan bisa ngerti 100% akuntan kalau nggak ada bahasa Inggrisnya. Karena kebanyakan itu kan dari bahasa Inggris global yang dipakai. Misalnya seperti itu. Terus misalnya sosial media spesialis sekarang kan harus bisa bisa apa ya selain ngehandle TikTok, ngehandle IG, harus bisa interaksi kan, live streaming ya sekarang live harus streaming bisa ya. sekarang itu skill komunikasi yang sangat diperlukan tuh buat live streaming sekarang. Iya live Itu streaming sekarang itu. jarang orang punya tuh. Ibaratnya bisa bisa ngomong ya, ngomong tanpa ngeliat orang lain gitu ya, dengan happy happy aja itu kan susah Iya, banget ya. ngobrolnya berjam-jam lagi. Jam-jam lagi Iya, kayak harus berantem kayak ting temen. ting ting. Nah itu Itu kan susah. keren keren itu orang-orang dengan komunikasi yang keren sih, kepercayaan dirinya tinggi banget sih orang-orang ini. Itu soft skill juga sih yang harus dipelajari Iya. anak-anak sekarang sih. Itu juga dibutuhin sih untuk generasi di atasnya Gen Z juga itu. Jadi juga di atas generasi Gen Z juga harus terbuka. Oh Gen Z sekarang itu modelnya kayak gini. Kalau mau jualan saya itu laku di Gen Z harus ngikutin style mereka seperti ini. Jadi kalau bisa tuh kita semua open lah terhadap perubahan. Selama yang positif bukan yang negatif. Kan kita kan sudah belajar bolak-balik, sudah belajar banyak, sudah ketemu dengan orang-orang yang hebat, kan kita kan bisa kan memfilter yang baik dulu kita yang mana, yang enggak yang mana, seperti itu. Ini sebenarnya advice-nya banyak banget ya dari Kak Natasha buat teman-teman fresh graduate. Mudah-mudahan sih Kak, apa namanya, dari hari ini yang Kak Natasha berikan banyak Gen Z yang nonton insya Allah nanti ke depannya. Iya. Biar pesan ini kita tersampaikan semua. Terus juga cara ngomongnya Gen Z kan slang-slang fun gitu ya. Mhm. Iya, itu biasanya kan kalau misalnya di atasnya Gen Z kan ngerasa kok anak ini nggak sopan ya gitu. Ngerasa seperti itu. Padahal kita ngomongnya kan biasa aja. Apalagi kayak yang terkenal di TikTok TikTok gitu kan ngomongnya kan sampai yang di generasi di atas saya sampai ngomong ini anak kok nggak sopan banget sih. Padahal enggak. Ya emang gayanya dia kayak Iya gitu. kayaknya benar. Iya. Tapi kok mungkin di dunia corporate, di dunia kerja yang bukan kerja agensi ya, bukan kerja kreatif, itu mungkin cara ngomongnya perlu di tone down, bisa aja seperti itu. Terus juga apa bahasanya itu kalau bisa jangan pakai slang, karena nggak semua orang ngerti slang. Iya Beruntungnya itu iya. belajar bahasa Inggris ngerti slang akhirnya. Iya iya, emang harus Iya, yang ngerti dulu sih Kak. Maksudnya ya emang kalau yang nggak ngerti, apalagi yang orang-orang tua, pasti kayak nggak sopan gitu. Nah, iya kayak nggak kalau kita sopan. mah udah Padahal biasa enggak. aja sih sebenarnya ya, karena udah terbiasa dengan hal itu. Dan kebanyakan Gen Z kan ngumpulnya sesama Gen Z. Mhm. Iya, padahal mereka kan bisa ngumpul di kok Gen Alpha masih belum ya. Masih bisa ngumpul di milenial bisa. Kok milenial kan masih kayak tengah-tengah tuh, pertengahan. Setengah Mhm. orang tua, setengah masih muda lah. Jadi masih bisa toleran lah dengan apa yang mereka katakan gitu. Tapi kalau sudah di atasnya lagi, wah itu ngomongnya udah beda lagi itu caranya ngomongnya. Iya, kadang makanya generasi yang di atasnya milenial yang nggak bisa ketemu Gen Z sih rata-rata Iya, jadinya, jadi saling nggak menyesuaikan jadinya. iya. Saya lihat di LinkedIn tuh buka-buka tuh sampai masuk separah gini sih Gen Z-nya. Teman saya Gen Z nggak gini banget. Iya, masalahnya yang viral kayak gitu semua, kayak Iya. nggak Terus sampai seru bikin klaim banget. 60% Gen Z. Wah, udah disurvei ya sampai seperti itu ya. Iya, apalagi udah membludak nih. Gen Iya, Z udah mulai Gen Z, udah Gen Z semua nih yang mulai di bidang profesional, udah banyak Gen Z lah, udah pada lulus kuliah. iya.
sudah mulai menatapi dunia pekerjaan sudah beda lagi. Karena mungkin faktornya itu karena ada COVID, jadinya interaksinya mereka berkurang. Soalnya kalau misalnya nggak ada COVID ya, bu, pasti banyak toleransinya kok, nggak sampai parah gitu, sampai diklaim 60% Gen Z kerjaannya nggak baik gitu, nggak sampai seperti itunya. Jadi interaksinya yang kurang. sih itu balik Iya, lagi. Oke, sepertinya sudah cukup mungkin ya kak ya, iya, dari webinar ini udah hampir 1 jam kita ngobrol bareng. Alhamdulillah ternyata kita sama-sama sevisi dalam hal pembahasan Gen Z dan teamwork ini. Mudah-mudahan dari yang Kak Natasha berikan ini berguna banget ilmunya buat para Gen Z nantinya di iya. masa mendatang gitu ya. Terus yang kok saya buat Gen Z itu kalau bisa jangan baperan. Jangan baperan, benar. Ini jangan Baperan baperan. itu jangan baperan. Karena itu belum tentu apa yang dikatakan sama orang lain itu sama persepsinya dengan apa yang kita rasakan. Jadi jangan baperan lah gitu. Iya, iya, iya. Jangan nyimpen perasaan ya, diungkapin aja dulu gitu ya. Iya. Biar orang Kok lain yang ngungkapinnya nih gimana nggak masalah terserah tapi jangan baperan. Biasanya kan ada orang yang ekspresif ya. Kok baperan tuh kelihatan moodnya di muka gitu. iya, Wah langsung ada itu. Jadi harus bisa juga menata moodnya di tempat kerjaan gitu. harus sabar, harus sabar. Bukan harus sabar sih, harus kayak bunglon. Ini dong, apa namanya? Ya ada adaptif lah ya, Ada bahasanya adaptif. adaptif lah. Oke, kalau gitu Kak Natasha, Iya, terima kasih banyak atas penjelasannya terkait iya, webinar hari ini tentang teamwork, essential for iya, fresh graduate, building trust and collaboration. Oke, sebelum kita menutup, Kak Natasha, kita berdoa kembali. Mudah-mudahan dari iya, semua aktivitas kita selama kurang lebih 1 jam ini membuahkan hasil yang makin baik ke depannya untuk Kak Natasha, untuk Impaktif, dan untuk semua yang mendengarkan nanti. Kita berdoa iya. dulu, berdoa dimulai. Amin. Terima kasih banyak Kak Natasha. Iya, Nanti terima kasih Kak untuk Rahmat sudah recordnya dikasih kesempatan. sudah dikasih, recordnya akan diupload sesegera mungkin, nanti akan saya kabarin lagi. Terima kasih banyak teman-teman semua juga yang mendengarkan nantinya. Mudah-mudahan ilmunya ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Kak Natasha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.